Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Turahma Tanjung, NPM 181434151. Saya mahasiswi PGSD Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya dengan judul meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PPKN dengan menggunakan media pembelajaran Pauton di kelas 3 SD Negeri 10-19-29 Perbaungan. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Proses pembelajaran di kelas merupakan ujung tombak dari sistem pendidikan. Pembelajaran yang berkualitas harus dirancang sedemikian rupa agar pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. PKN merupakan satu mata pelajaran yang sangat penting karena mempelajari nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi, hukum, dan dasar-dasar negara serta aspek-aspek lainnya. Oleh karenanya, menguasai mata pelajaran ini merupakan hal yang wajib bagi seorang siswa sebagai warga negara untuk menjalankan kehidupan bernegara. Namun, pada kenyataannya, masih banyak siswa yang belum memahami pentingnya pembelajaran PKN. Masih banyak didapati nilai PKN siswa di SD Negeri 10-19-29 Perbaungan. Hal itu disebabkan karena kurangnya minat siswa dalam pembelajaran PKN. Selain itu, metode dan media dari guru yang monoton dan pendekatan yang berpusat pada guru menyebabkan motivasi belajar PKN menjadi rendah, sehingga berujung pada rendahnya hasil belajar PKN. Oleh karena itu, media yang baik sangat diperlukan dalam pembelajaran PKN. Media Pauton adalah media yang baik dan kreatif dengan template yang menarik, yang dapat digunakan untuk membuat video, poster, animasi, dan lainnya, sehingga menarik minat siswa dalam belajar PKN. Dengan demikian, hasil belajar PKN siswa akan meningkat. B. Identifikasi masalah. Dari latar belakang di atas, maka masalah yang teridentifikasi sebagai berikut. 1. Masih banyak siswa SD yang belum memahami pentingnya pembelajaran PKN. 2. Masih banyak siswa SD yang nilai PKN-nya rendah. 3. Kurangnya minat siswa dalam pembelajaran PKN. 4. Metode yang monoton dan tidak sesuai dengan siswa. 5. Media pembelajaran yang kurang menarik sehingga membuat siswa merasa bosan belajar. Selanjutnya C. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, agar masalah yang dikaji lebih terarah dan tidak terlalu luas sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran yang jelas, maka peneliti hanya membatasi pada masalah penelitian pada media Pauton untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SD. D. Rumusan masalah. Apakah hasil belajar PKN siswa kelas 3 dapat ditingkatkan dengan menggunakan media Pauton? E. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan proposal penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar PKN siswa dengan menggunakan media Pauton di kelas 3 SD Negeri 10-19-29 Perbaungan. Bab 2 Kajian teori. A. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan ketercapaian tujuan belajar yang diperoleh melalui pengalaman pembelajaran yang bisa dilihat dari hasil penelitian tertulis maupun penilaian tidak tertulis yang telah dilakukan.
B. Karakteristik hasil belajar. 1. Perubahan intensional. 2. Perubahan positif aktif. 3. Perubahan efektif fungsional. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 1. Faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Yang termasuk ke dalam faktor ini adalah 1. Faktor jasmani, 2. Faktor psikologis, 3. Faktor kelelahan. B. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa. Yang termasuk ke dalam faktor eksternal adalah 1. Faktor keluarga, 2. Faktor sekolah, 3. Faktor masyarakat. Selanjutnya D. Pengertian media Pauton. Media Pauton adalah media berbasis IT yang memiliki fitur-fitur yang menarik dalam menyampaikan pesan kepada siswa melalui presentasi maupun video animasi. E. Langkah-langkah dalam membuat media Pauton. Yang pertama, buka websitenya di alamat https://www.pauton.com. Kemudian klik tombol warna biru yang ada tulisan Start Now. 2. Muncul halaman pendaftaran. Jika belum mendaftar menjadi anggota di web Pauton, silahkan mendaftar terlebih dahulu. Daftarnya bisa menggunakan akun Google, Facebook, LinkedIn, atau email. 3. Kalau sudah memiliki akun, klik tulisan login, isi username dan passwordnya bila menggunakan email atau menggunakan akun Google, Facebook, maupun LinkedIn. 4. Setelah login, akan tampil menu untuk membuat animasi. Dalam tutorial ini saya memilih Build Your Story Scan by Scan. Yang kelima, kemudian tampil menu untuk membuat tampilan dari animasi yang akan dibuat. Terdiri dari berbagai macam pilihan, yaitu profesional, whiteboard, infografik, karton, dan corporate. Dalam tutorial ini saya memilih karton. 6. Tidak lama kemudian tampil menu Your Storyboard. Struktur. Silahkan pilih sesuai dengan keinginan atau langsung saja klik tombol warna biru yang ada tulisan Continue. 7. Silahkan tunggu loginnya sampai selesai. Proses loading memerlukan waktu beberapa detik, tergantung kecepatan koneksi internet. 8. Jika proses loading sudah selesai, maka akan muncul jendela editor untuk membuat animasi. Panel sebelah kiri untuk melihat slide yang sudah dibuat dan bisa digunakan untuk menambah slide baru atau menghapusnya bila tidak dibutuhkan. Panel timeline yang ada di tengah digunakan untuk memasukkan gambar, teks, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Panel yang ada di sebelah kanan memiliki fungsi untuk mengatur layout, background, text, library, object, graph, sound, dan image yang akan dimasukkan ke dalam panel timeline. 9. Apabila telah selesai membuat animasi sesuai dengan kebutuhan, klik tombol export. Kemudian tampil menu export option. Silahkan pilih fitur yang akan digunakan. Misalnya kita pilih download MP4 atau upload. Misalnya kita pilih download MP4 atau upload ke YouTube. F. Kekurangan dan kelebihan media Pauton. Kelebihan media Pauton ini antara lain 1. Interaktif, 2. Mencakup segala aspek indera sebagai media, 3. Penggunaannya praktikal, 4. Kolaboratif, 5. Dapat digunakan dalam kelompok besar, 6. Lebih bervariasi, 7. Fungsi memberikan maklum balas, 8. Memotivasi pengguna.
Selanjutnya, kekurangan media ini adalah 1. Bergantung pada sambungan pada rangkaian internet. 2. Perlu disesuaikan antara perkakasan dan keperluan perisian. 3. Memerlukan kemahiran atas untuk menggunakannya. H. Kerangka berpikir. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa SD Negeri 10-19-29 Perbaungan. Pada kondisi awal, sebagian besar siswa SD belum menguasai pembelajaran PKN yang dapat dilihat dari rendahnya hasil belajar PKN siswa. Hal tersebut efek dari penggunaan media yang monoton. Selain itu, kemampuan pedagogis guru yang kurang juga menjadi penyebab dari kegagalan siswa dalam mencerna pembelajaran PKN. Maka, tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar adalah guru menerapkan media pembelajaran Pauton. Setelah menggunakan media pembelajaran Pauton, diharapkan hasil belajar siswa SD Negeri 10-19-29 Perbaungan dapat meningkat dari sebelumnya. I. Hipotesis. Hasil belajar PKN siswa kelas 3 di SD Negeri 10-19-29 Perbaungan dapat ditingkatkan dengan media pembelajaran Pauton. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dalam pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas atau untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Setting penelitian. Penelitian yang dilakukan berada di SD Negeri 10-19-29 Perbaungan yang beralamatkan di Jalan Puskesmas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan, yaitu dari bulan Juni sampai ke bulan Juli. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan siswa kelas 3 SD Negeri 10-19-29 Perbaungan yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 15 orang perempuan yang dipilih secara random. D. Sumber data. Sumber data yang diperoleh merupakan data primer yang diambil langsung dari objek dan subjek penelitian. E. Variabel dan indikator. 1. Variabel. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel adalah hasil belajar PKN. 2. Indikator. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam karakteristik meningkatkan hasil belajar siswa, maka yang menjadi indikator untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam penelitian ini adalah A. Perubahan intensional, B. Perubahan positif aktif, C. Perubahan efektif fungsional. F. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. A. Isian singkat, B. Pilihan berganda, C. Observasi, D. Wawancara. Teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis data kualitatif. 2. Teknik analisis data kuantitatif. Sekian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Nasrum minallah wa fatun qarim wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.